Kebakaran hutan dan lahan meluas ke sejumlah wilayah Indonesia. Tidak hanya di Pulau Kalimantan, titik api juga terdeteksi di Sumatera dan Jawa seiring dengan musim kemarau pada Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG Stasiun Pekanbaru, terdapat 1.104 titik panas yang terdeteksi di Pulau Sumatera akibat karhutla. Sebaran ini mencakup 9 provinsi di Sumatera. BNPB juga menetapkan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan sebagai provinsi prioritas penanganan karhutla. Selain itu, penanganan karhutla juga dilakukan di Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung. Di Kabupaten Kampar Riau, petugas gabungan berupaya mengatasi kebakaran yang menjangkau hingga 10 hektar. Adapun titik api hanya berjarak 10 meter dari pemukiman warga. BNPB menyiagakan armada darat dan udara mencakup helikopter patroli, pesawat operasi modifikasi cuaca, dan helikopter waterbombing. Luas kebakaran hingga hari ini mencapai 10 hektar. Yang sudah dipadamkan itu sekitar 4 hektar. Yang sudah dipadamkan sekitar 4 hektar. Nah, di hari ini bertambah 1,2 hektar. Karena sebenarnya kawan-kawan bisa, kalau sumber air cukup, kawan-kawan bisa menyekat. Tapi kondisi di lapangan air sangat minim. Bahkan satu harus disuplai dari tangki PT HKI tadi. Kemudian yang kedua di ujung kawan-kawan itu menggunakan embung. Tapi embungnya hanya bertahan sekitar 15 menit, istirahat 15 menit, main lagi 15 menit. Jadi kita sangat kesulitan karena keterbatasan air. Jadi kondisi sekarang masih meluas ya? Masih meluas. Tapi kawan-kawan masih berusaha menyekat. Ini contohnya kawan-kawan masih menyekat, tadi di ujung masih menyekat. Kalau tidak disekat, kemungkinan akan bertambah luas karena di sana bahan bakarnya potensial. Karhutla juga terjadi di Provinsi Lampung, tepatnya di kawasan Taman Nasional Waikambas. Kebakaran di area konservasi ini terjadi sejak Jumat 21 Agustus 2026 siang. Luasan area yang terdampak tercatat mencapai 673,4 hektar. Tim gabungan dari Balai TNWK, Polhut, TNI, Polri, dan sukarelawan kesulitan memadamkan api karena medan yang tidak terjangkau kendaraan bermotor. Petugas terpaksa mengandalkan peralatan manual seperti tangki semprot punggung dan kayu. Penyebab kebakaran di Sumatera ini terjadi akibat dari pembakaran lahan untuk pembukaan lahan baru. Di Sumatera Selatan, kepolisian bergerak masif menindak 12 pelaku pembakaran lahan di 7 kabupaten atau kota di Sumsel. Sedangkan Kementerian Kehutanan mengusut kebakaran dan menyegel 25 hektar area konsesi PT TCP di Musi, Banyuasin. Berdasarkan data kepolisian daerah Sumsel hingga Kamis 20 Agustus 2026 pagi, 12 tersangka telah ditetapkan dari 10 laporan polisi kasus kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur tercatat peningkatan karhutla secara signifikan. Menghadapi situasi ini, Pemprov Jawa Timur menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla yang berlaku selama 180 hari terhitung 16 Mei hingga 6 Oktober 2026. Pada 19 hingga 20 Agustus 2026, karhutla menghanguskan sedikitnya 20 hektar hutan di petak 102 aren, Kabupaten Bondowoso, 3 hektar vegetasi kering di Kabupaten Blitar, dan 8 hektar hutan rakyat di Kabupaten Magetan. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga tercatat sebagai wilayah dengan area terdampak paling luas, yakni mencapai 1.121,6 hektar selama musim kemarau 2026. Kalaksa BPBD Jatim, Gatot Subroto menyatakan, TNBTS dan kawasan Taman Hutan Raya Raden Surjo di Gunung Arjuna Welirang merupakan titik paling rawan karhutla saat ini. Titik rawan lainnya juga terpantau di Gunung Lawu, Argopuro, Ijen, dan Penanggungan.